Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faul di channel Faul Merpati is the best. Oke, Is the teman-teman, best. sore hari ini, alhamdulillah saya berkesempatan bermain dan bersilaturahmi ke kandangnya tim Maestro Halilintar, teman-teman ya. Mohon maaf suara saya agak habis ya karena kemarin dari Semarang, teman-teman ya, live 3 hari full gitu ya. Jadi rocker, Mas. Siap. Oke, di sebelah saya ada Mas Obe. Gimana kabarnya Mas Obe? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik Mas Obe ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, selamat Mas Obe, kemarin Napoli dapat juara 3 di event New Ayla di lapak New Factor Balik Semarang Mas Obe ya. Iya. Nah, terima kasih banyak buat Mas Paul ada kesempatan silaturahmi ke sini. Ya, apa ya? Ya alhamdulillah kemarin bisa podium walaupun di nomor 3 lah. Dan nanti tentang si Napoli kita bahas di terakhir ya teman-teman ya. Oke Mas Obe gini, saya kan baru ya di YouTube ini ya mungkin ya. Iya Mas Paul. Mas Paul dulu di BES ya. Iya di BES Merpati. Nah, untuk sejarah tim Maestro Halilintar sendiri itu dulu awalnya gimana Mas Obe? Ya tim Halilintar itu saya bentuk dulu yang main itu terus terang dari awal itu saya sendiri Mas. Saya sendiri bentuk tim Halilintar itu dulu berawal dari saya main dari kecil Mas. Main merpati itu dari kecil, dari TK. Kalau besarnya udah main merpati Mas. SD udah mania banget. Itu udah mania banget. Setelah sebelumnya itu saya main tomprang lah istilahnya. Di rumahan, kalau di sini rumahan, kalau di daerah apa Jakarta atau di Jakarta itu tomprang kan. Di sini hanya apa burung tinggian yang dikebel kan. Terus sebelum musim kolong saya terus terang tahun 90-an karena saya sudah punya dalam arti sudah punya usaha kan ya, sering nonton di Brebes Mas. Di Brebes. Betul nontonnya jauh Mas Obe ya? Iya, setiap hampir lomba di Brebes dulu itu saya sering nonton di sana. Terus ini masih rumahan. Ketika di Gandarum ini mulai musim kolong yang dipelopori teman-teman dari Banjarnegara ya, dari Banjarnegara, Kalibening itu pada main ke sini, terus akhirnya disupport orang-orang Brebes. Saya juga main dulu saya itu main barengnya sama Haji Mus Adam. Haji Mus Adam di sini. Itu main sampai udah satu tim dia punya pemburu, dan setelah dia vakum, akhirnya saya mendirikan tim sendiri Mas. Jonet itu masih SMA. Jonet masih SMA. Ada mas saya waktu itu masih konveksi Mas, masih garment. Aku soalnya masih ngurusi garment. Nah, waktu itu itu sekitar tahun berapa Mas Obe? Maaf. 2001 Mas. Oke, terus. 2001 ya tim Halilintar itu ya mungkin dari saya bentuk tim Halilintar ini. Halilintar itu dari nama ibu Mas. Yang ngasih nama ibu itu. Halilintar ngasih nama ibu, dan mungkin dari ibu meninggal 2001 Mas. Tapi sebelumnya kan tahun 2000 saya udah main itu. Main sama Haji Mus Adam itu belum bentuk Halilintar. Tapi 2001 ibu mau meninggal itu saya minta nama dari tim itu, dikasih nama Halilintar. Nah, sampai saya tahun 2001 itu dapat Sarinandi. Ini sebetulnya ya cikal bakalnya Sarinandi itu Mas. Sampai keluarlah Queen, Bandit, Yes, burung-burung legend, sampai Kenwood itu sebetulnya Sarinandi semua. Berarti terahnya dari Sarinandi semua atasnya. Sarinandi semua itu. Dari 2001 saya main, terus setelah itu adik saya ya main semua Mas, main bareng. Cuma yang saya tahu sih Jonet ini kan baru main burung, tapi SMA awalnya ikut saya kan, jadi pelepas saya. Pelepas saya tak coba joki, dia pinter banget, akhirnya saya jadikan joki, terus saya bikin tim Halilintar itu Mas. Begitu ya teman-teman. Berarti awalnya itu sekitar tahun 2001 tim Halilintar baru terbentuk. Iya, 2001 itu. Nah, gini Mas Obe. Mas Obe kan sempat vakum juga ya? Iya, dari 2001 sampai 2013 ya saya itu totalitas main ya bareng sama Jonet toh. Satu kandang ini sama saya Jonet toh, sama Jonet. Sedangkan adikku Holis Agus main, tapi dia sama ngurusi konveksi Mas, tapi nggak terlalu itu banget. Sekedar tetap main, dia main sendiri gitu. Cuma yang fokus di Halilintar ini saya sama Jonet gitu. Nah itu kan sempat vakum tadi ya. Vakum
untuk kembali lagi Mas Obe, kembali lagi ke mainan Merpati Kolong ya. Itu triggernya itu apa Mas Obe? Yang menjadi ini motivasinya itu apa Mas Obe? 2013 totalitas saya dari 2001 sampai 2013 itu ya itu pialanya di Junet banyak itu. Di Junet itu dari tahun itu tuh mungkin kalau dipakai truk ya truk kan bisa pialanya itu sampai satu rumah itu nggak muat satu rumah teman-teman. Saya berhenti totalitasnya tinggal ke Surabaya. Saya vakum fokus dan istri anak di Surabaya semua. Berarti sampai 2021 mas saya vakum di sana. Itu sekitar 8 tahun ya Mas Obe tadi ya. Iya, 8 tahun. Yang jadi memotivasi saya untuk main lagi ya selama saya udah tua mas, menikmati masa istirahat ya, capek itu di kota besar usaha terus terang di 2021 itu yang memotivasi banget itu justru Kodeni Wibowo. Ya makanya dia akrab banget dan dia istilahnya beliau tuh orang yang sangat baik banget. Jadi selama saya di Surabaya saya disupport. Ayo mas main lagi buat hiburan biar sehat. Berhiburan biar sehat, tapi ngurusi kerjaan terus di Surabaya nggak pusing nggak ini ya. Dia yang support. Kodeni Wibowo, Angel Sinter ya teman-teman ya. Makanya jasa beliau selalu saya ingat lah. Makanya sampai sekarang pun dia orang baik, jadi selalu tetap berteman baik bersama dan dia. Informasi juga kalau ngamen kemana-mana juga namanya Halilintar Sinter ya. Dan bahkan katanya punya burung namanya Hunter ya, betul Hunter ya, itu dari Kodeni Wibowo. Itu terus gimana Mas Obe? Dia memotivasi saya untuk main burung lagi. Lah 2021 saya main kembali di sini. Terus terang, untungnya saya kan induan tak tinggal di Junet. Waktu Junet sudah, kalau Junet kan waktu itu sudah mau juga vakum. Saya vakum, Junet mau vakum, mau ikut adik saya ke Jepang. Mau kerja ke Jepang maju berarti dulu. Iya, sudah mau vakum karena lomba waktu itu sudah kayak mau sudah jarang ada mas, sudah jarang ada. Lomba itu sudah sepi gitu loh. Jadi PPMTKI juga agendanya sudah nggak ada. Saya berhenti, Junet pun sudah pesimis di Merpati itu. Tapi dia akhirnya tetap jalankan burung-burung saya ini. Akhirnya tetap 2015 ya, 2015, 2016 rame itu, dia punya QQ, punya apa ya, itu ya mungkin rezekinya Junet. Itu Junet ngomong sama saya, mas induan di sini ini udah rame lagi mas Obe belum main, ini indukan tolong diumpetin dari nanti kebeli orang. Nah sampean mas Obe jengkel ke aku, marah. Akhirnya induan saya simpan di tempatnya teman-teman. Termasuk saya main lagi ini muncullah Batman ataupun John Wick atau player Jarum itu yang indukan yang di Masanam atau di Pombes pun di teman-teman itu. Nah mungkin ada kendala nggak Mas Obe untuk membangun tim lagi ya? Itu kan udah vakum sekitar berarti 8 tahun ya? Iya. Ada kendala tersendiri nggak Mas Obe untuk membangun tim, untuk mencari kru mungkin, untuk menata ulang lagi dari awal mungkin ya? Iya. Itu ada kesulitan nggak Mas Obe? Menurut saya kayak itu nggak ada masalah mas. Nggak ada masalah. Saya udah dalam karena namanya manajemen sebuah tim berbeda dengan manajemen sebuah perusahaan. Manajemen sebuah tim ini kenapa Halilintar dikelola dengan satu keluarga bisa besar itu karena apa ya? Karena satu keluarga mas. Makanya manajemen dari sebuah tim itu dari keluarga mas. Saya juga menganggap tim di sini itu semua saya anggap sebagai adik-adik saya, nggak saya anggap sebagai anak buah mas. Semua saya suka duka ataupun itu tetap bersama. Jadi semua saya anggap adik, nggak ada yang saya anggap anak buah gitu. Jadi intinya itu ya kita bermain dengan hati juga, dengan hati bareng-bareng, guyup rukun gitu, yang menjadikan sebuah tim itu ya harmonis ya Mas Obe ya. Kompak. Dan mainnya juga nanti kedepannya itu enak gitu ya Mas Obe. Nah selanjutnya gini Mas Obe, tanggapan Mas Obe untuk perbedaan antara dulu dan zaman sekarang itu main Merpati itu gimana Mas Obe? Terus terang saya di basic main saya Merpati itunya ya saya percaya kepada Allah ya. Dari
semua merpati saya yang saya evaluasi selama 13 tahun saya bermain sama adik-adik saya dengan Jonet, dengan Agus, dengan Oles, itu hanya memunculkan kesimpulan bahwa gen hebat ini yang saya punyai Sarinandi, Mas. Itu gen suaranya dahsyat, nah, dari mulai Queen, Bandit, dia turunannya itu hampir setiap dilombakan selalu juara, Mas. Semuanya ini gen hebat, dan saya percaya penuh, oh ini mungkin balasan dari mungkin ibu saya dari keluarga yatim, Mas. Keluarga yatim ini mungkin doanya ibu saya selama mengurusi saya dan adik yang jadi yatim ini, mungkin doanya dia setiap malam dijawab sama Allah dengan dihadirkan Sarinandi. Ini istilahnya mungkin barokahnya Sarinandi untuk menjadikan keluarga sumber kehidupan finansial di keluarga kelak nanti untuk keberkahan. Itu aja sih. Nah, tapi perbedaannya, Mas, maksudnya mungkin lombanya ya antara dulu dan sekarang itu, sekarang kan ramai sekali nih, Mas. Nah, itu menurut Mas Sofi gimana itu? Kalau sekarang dulu bedanya dulu gini, Mas. Dulu itu saya main selama 13 tahun tidak ada transaksi jual beli, Mas. Dalam artinya jual online kayak gitu tersebar. Jadi saya sudah tahu telah Sarinandi dulu itu selama 13 tahun saya monopoli, Mas. Tidak ada yang keluar Sarinandi. Kumpul di sini semua. Makanya saya bisa menjuarakan turunan Sarinandi karena tidak ada telah itu keluar ke orang lain. Nah, setelah Berjonet, setelah pokoknya terakhir saya terakhir berhenti itu, terakhir saya menyilangkan di kandang saya bersama Jonet itu ya gen kentalnya Sarinandi yang silangkan menjadi bapaknya Kenwood itu terakhir tuh Kenwood itu bapaknya Kenwood saya menyilangkan. Itu saya tinggali di Jonet. Nah, itu bapaknya Kenwood. Nah, akhirnya disilangkan Jonet jadi Kenwood, jadi burung-burung hebat. Sekarang itu diteruskan sama Jonet. Tapi seneng ya Mas Sofi untuk perkembangan merpati sekarang yang lombanya ya, maaf bahkan kemarin 1 miliar itu. Kalau sekarang beda, Mas. Kalau dulu di tahun saya main itu kompetitor burung ini semuanya dalam arti burung hebatnya yang super kan sekarang nasionalnya super merata. Kalau dia super hebatnya terahnya itu dulu mungkin 25% lah, yang 75% masih biasa, yang 25% super hebat super nasionalnya. Kalau sekarang sudah merata, karena terah itu sudah tersebar lah. Tersebar. Ya karena kan dengan adanya lomba yang gede-gede juga dia menjadikan merpati sekarang juga tambah rame, otomatis harganya juga tambah naik ya Mas Sofi ya. Ya kalau kompetitor dulu lomba paling peserta itu antara 400, 500, 600 Mas. Kalau sekarang udah nyampe ribuan kan. Sekarang terakhir yang paling banyak kan Temanggung itu Mas Sofi, 2.337. Nah, itu yang menjadikan satu kali yang menjadikan merpati itu harganya mahal mungkin Mas Sofi. Kompetitif lah. Di tim Maestro Halilintar sendiri ya, perawatan untuk merpati sendiri itu gimana Mas Sofi? Ya perawatan itu seperti umumnya Mas. Perawatan itu yang anak di perawatan itu merpati itu berbeda-beda Mas. Kadang kita harus menjelmai antara burung yang satu lain, perawatannya harus berbeda-beda, tidak boleh disamaratakan itu aja. Jadi secara psikologi burung antara player 1, player 2 itu berbeda-beda. Jadi dari tipikal misalkan burung yang wadahnya besar, makannya hebat, terus tulangannya besar, itu penjemurannya pastinya lebih panjang. Penjemuran untuk pagi itu, tapi untuk burung-burung yang tipikal tulangannya yang agak tipis, badannya yang agak kurang otot dan kurang kuat ya penjemurannya lebih pendek gitu. Itu aja sih Mas. Itu aja ya. Pengumbaran ataupun apa kita amati tetap dari sifat burung-burung kan. Ada burung dari segi tetap kebersihan nomor 1 Mas. Kebersihan nomor 1. Tetap kebersihan nomor 1. Berarti ya artinya ya kita harus tahu karakter burung masing-masing ya. Psikologi burung masing-masing harus kita pahami. Kita tidak bisa menyamakan berarti sama rata nih, perawatan harus sama itu nggak bisa berarti Mas Sofi ya. Bisa. Oke. Jadi Mas Sofi, untuk di tim Maestro Halilintar sendiri Mas Sofi,
cara atau langkah-langkah dari bahan atau piye untuk menjadikan player itu, langkahnya apa aja Mas Sobe? Dari tetap proses untuk menjadikan bahan menjadi player paling maksimal tetap di rampasan kedua Mas. Dan ini kita ngelatih ikan itu dari rampas 1 Mas. Sebelum rampas 1 ya lop-lop kandang, setelah rampas 1 baru kita latih kelapa. Nah, awal mula dari pelapasan, walaupun itu burung gampang dilatih ataupun tidak, yang penting kita matengin lop-lopan. Lop-lopan, dasari lop-lopan itu maksimal banget. Nah, habis itu nanti kesana tahapan-tahapan yang paling istilahnya paling prosesnya yang paling harus sabar, pematangan tenaga itu yang paling lama Mas. Bisa di C ini saya ada 6 ya. Belum naik ke A karena prosesnya pematangan tenaga belum maksimal. Betul-betul karena kita mau tarungkan ke nasional. Iya. Orientasi kita nasional. Nah itu biasanya butuh waktu berapa lama itu Mas Sobe? Berapa giliran atau 1 tahun tetap maksimal. 1 tahun. Itu rampas kedua maksimal. Biasanya rampas kedua sudah saya gojlok setar misalnya di lapak-lapak ekstrim yang angin atasnya besar seperti di Lego itu. Mungkin saya sudah 25 kali lebih kuat, itu sudah saya masukkan ke A. Berarti prosesnya cukup lama ya Mas Sobe ya? Banget. Sabar ya itu Sabar. ya. Nah, itu teman-teman ya, untuk di Tim Maestro Halilintar terdiri dari rampas 1 untuk menjadi player aja udah setahun sendiri prosesnya ya. Maksimal. Itu ya teman-teman. Oke Mas Sobe, kemarin kan saya juga sempat main ke sini ini. Saya penasaran ini. Kan sekarang ada yang namanya proses pengecoran. Nah, itu pengecoran itu sebenarnya awal mulanya itu gimana Mas Sobe itu? Itu pengecoran yang sebetulnya penciptanya itu dari pemula Mas. Saya dulu main merpati sudah juara adalah waktu pertama terjun di Gandarum bersama Haji Musa Adam. Haji Musa Adam itu nggak senang burung Mas. Dia mantan pembalap nasional junior motocross. Waktu dia main, karena dia punya mental juara, seorang fighter, dia sama aku fighter, jadi cocok Mas nyambung. Tapi dia selalu memasukkan evaluasi di merpati ini sangat bagus. Ya awalnya dari saya yang ngajari semua, tapi dia ketika waktu lomba berlahir dia mengutarakan. Nah, makanya siapapun pemula Mas, siapapun pemula, tapi kalau dari wacananya itu bagus, itu perlu diperhatikan. Karena tidak semuanya dari senior nyampe ke titik itu tidak tahu. Aku pun saya bagus banget. Haji Adam itu Mas, iki nek ngecor burung, misalnya burung kalau hari Senin 2 jam nyampe. Ketika saya dulu motocross gitu, di Hejwar nyampe capek itu kayak apa? Habis lomba. Ya aku bilang pokoknya kalau sampai nggak turun ataupun terbangnya sudah rendah dan sudah sayapnya sudah mendor-dor banget, sudah mangap, sudah ngiler, itu udah capek. Nah itu Senin kita hajar kayak gitu. Dan tanpa jeda tanpa jeda terbang terus. Akhirnya saya uji cobakan lah. Ternyata saya uji cobakan pengecoran itu digiringkan depannya malah tambah istimewa burung itu. Oh ya, itu berarti hasil dari wacana seorang pemula yang sangat bagus yang perlu prioritaskan untuk menjadikan teknik di pengecoran. Itu yang ciptakan sebetulnya dari pemula yang saya arahkan, yang saya ajari Haji Musa Adam itu yang menjadi saya ajarkan ke Junet. Akhirnya saya ajari burung, saya hajar, akhirnya ditiru sama teman-teman semua sampai se Indonesia gitu. Itu penciptaannya begitu Mas. Ya itu berarti ya dari pemula tapi mempunyai teori atau mempunyai opini yang bagus juga. Ya. Belum tentu salah gitu karena setiap bermain apapun, bermain merpati apalagi tingkat nasional ya, jangan merendahkan lah. Kita walaupun kita sudah senior ataupun apa, tetap kita harus berorientasi selalu belajar, itu yang baik. Bareng-bareng belajar ya teman-teman ya, selalu belajar.